Ibu ini bukan pegawai, entah pegawai swasta, pegawai negeri gitu, enggak. Enggak. Ditinggal suami dalam keadaan, menurut saya sih, boleh saya sebut fana saja. Di ladang, di kebun gitu ya, ada rumah bilik bambu, anak 4 orang, menghadapi masalah, harus makan di mulut, harus dikasih makan. Dan tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Luar biasa. Hanya pada Tuhan saja ya. Sekarang ini nilai-nilai hidup orang sangat rendah. Sehingga tidak peduli dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Saya di rumah keluarga Huta Barat. Ito ini Buru Simbolon. Gitu ya. Di mata saya, Ito ini adalah wanita yang spesial. Dan secara kebetulan ada anaknya, salah satu anaknya ada bersama-sama dengan kita di sini. Ada nilai-nilai hidup yang menurut saya pantas untuk kita tiru. Oleh sebab itu saya mau berbagi dengan Anda semua, dimanapun Anda berada. Saya mau bertanya dengan Ito ini. Ito Buru Simbolon menikah tahun berapa? Itu apa? Tahun 74 gitu ya. Bulan 8 tanggal 10 dengan Lai itu marga Huta Barat. Mereka tinggal di Medan, tepatnya di sekitar Amplas gitu ya, agak kencang itu ngomongnya. Di sekitar Amplas ya. Dari sejak menikah itu di sini tinggal. Tiki baru kami di Horizon, memang tongdo sekitar Amplas. Ya, di sekitar sini juga, sekitar Amplas. Jadi belum bahasa Indonesia? Tapi nggak apa-apa juga, nanti saya bantu. Berapa tahun kami dulu di sana ya, udah itu karena situasi kami pindah lagi dari situ, tapi masih nyewa juga. Udah itu kami ke sini, masih hidup lah itu. Rupanya di sini sudah berapa tahun dia meninggal. Nah, dia meninggal di sana. Mereka ini dulu masih kecil-kecil. Ya. Bahkan si Tony itu masih umur 7,5 bulan. Oke, nanti saya tanya ke situ. Waktu menikah, Lai itu kerja apa? Tukang rumah? Iya. Atau tukang batu? Tukang batu dari PU. Dari PU? Oke, jadi ikut-ikut pemborong lah ya? Iya. Pemborong dari PU ya? Iya. Nah, dia pemborongnya orang kaya atau orang susah juga? Orang susah juga. Orang susah juga ya. Huta Barat ini ya, iya. Orang susah juga. Nah, kenapa dulu itu mau sama dia? Kan itu cantik dulu, itu masih muda. Itulah dipertemukan Tuhan itu. Pertemukan Tuhan ya? Oke. Jadi sangat sederhana. Dipertemukan Tuhan, akhirnya mereka menikah. Orang susah. Anak itu sekarang berapa? 4. Semua udah dewasa ya? Sudah. Waktu Lai itu meninggal, umur yang paling kecil, paling muda berapa tahun? Belum ada setahun itu. Belum ada setahun. Ada 4 anak, semua laki-laki. Iya. 4 anak, semua laki-laki. Dan yang paling kecil belum setahun, suami meninggal. Iya. Waktu suami meninggal, itu umur berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Berarti menikahnya umur berapa itu? Masih 18 tahun. 18 tahun. Umur 18 tahun menikah. Umurnya 24 tahun, suaminya sudah meninggal, meninggalkan 4 orang anak. Gitu ya. Waktu Lai itu meninggal, apakah kalian sudah punya rumah? Sudah memang. Sudah punya rumah di tempat ini? Tidak, di belakang sana, di ladang. Tapi di ladang rumahnya? Iya. Besar, ladang, kecil? Kecil Ya? Dindingnya masih bambu. Dindingnya bambu. Disitulah kalian tinggal dengan 4 orang anak? Iya. Itu kerja apa waktu itu? Saya pasar pagi. Pasar pagi, jualan? Pagi, iya. Itu ya. Waktu Lai itu masih hidup, itu jualan nggak?
Enggak, Enggak. karena mereka ini masih kecil-kecil Karena dulu. masih kecil-kecil. Iya. Tapi ketika sudah meninggal, sudah nggak ada lagi penghidupan gitu ya. Iya. Terpaksa jualan di pasar pagi. Anak-anak ditinggalkan di gubuk itu. Tinggalkan di gubuk itu. Satu dibawa-bawa. Yang paling namanya kecil, Tony. yang namanya Tony, yang paling kecil dibawa-bawa. Bawa ke pajak. Yang besar lah yang ngurus yang 3. Yang besar juga belum bisa sebenarnya, karena dia masih umur 5,5 tahun, belum ada yang sekolah. Umur 5,5 tahun belum ada yang sekolah, ditinggalkan di situ di ladang-ladang itu, di gubuk-gubuk itu. Mungkin itu cuma disediain makanan lah ya. Iya itu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau mau menangis mengeluarkan semua itu tuh justru sehat itu. Ya, jangan ini. Kondisi itu berjalan begitu lama. Ya kan? Ada nggak yang bantu itu? Dari keluarganya itu dulu, termasuk keluarga kami pada saat itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Dari keluarga suami Juga nggak ada. nggak ada. Kawan-kawan semua, saya tahu ini. Itu sebabnya saya datang ke Medan ini untuk ini. Karena saya melihat sekarang ini ada banyak hal yang nggak masuk akal saya. Tetapi Ito ini berhasil mendidik anak-anaknya. 4 orang anak, paling besar umur 5 tahun, belum sekolah, paling kecil umur 1 tahun, dia ke pasar pagi bawa anaknya. Dan tidak ada yang bantu. Karena memang susah keadaan. Gitu ya. Tapi umur waktu itu masih 24 tahun. Masih muda. Dan kalau lihat sekarang, umur sekarang itu berapa sekarang? 66 itu. 66. Tahun. Berarti beda saya dengan dia 3 tahun. Saya 63 sekarang. 66 tahun, lihat masih cantik dia. Apalagi dulu masih 24 tahun. Aku mau tanya dulu itu ketawa dulu. Waktu itu tuh janda muda, janda kembang kalau orang sini bilang. Ada nggak yang godain itu? Jujur lu. Iya, kalau itu tuh hak mereka lah itu ya kan. Iya. Namanya kita ya. Iya. Kita udah tulus untuk membesarkan anak. Membesarkan anaknya. Iya. Tapi ada ya. Ada itu. Dan tidak mau. Tidak mau. Enggak. Nggak mau. Karena apa? Karena saya sangat sayang sama anak yang 4 ini. Ini aja kalau bisa kubesarkan, kuperjuangkan. Ya. Puji syukur sama Tuhan gitu. Jadi orientasi pikirannya bukan lagi untuk urusan-urusan bersuami, tetapi orientasi pikirannya adalah untuk membesarkan anaknya yang 4 orang ini, yang masih kecil-kecil. Iya. Apa nggak terpikir dulu itu, supaya ada teman saya untuk membesarkan anak-anak ini? Nggak kepikir gitu? Sebenarnya kalau pikiran itu mungkin kadang mau juga kayak gitu. Ya. Tapi apakah nanti kalau aku sama dia, anakku ini gimana gitu? Nanti susah lah semua ini, kemana-mana lah ini dibawa orang gitu. Jadi aku tulus untuk mendidik mereka lah, untuk membesarkan bagaimana biar supaya mereka bisa besar. Jadi itulah yang kuperjuangkan sama orang ini 4. Gitu ya. Jadi di sini, this is a real mother. Ada ketulusan yang tidak ternilai di sini. Jadi tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan anak-anaknya. Aku berharap semua anak-anak muda dimanapun Anda, orang tua, anak-anak, ini adalah tipikal seorang ibu yang memang menurut saya sih extraordinary, berbeda gitu ya. Sekarang ini udah berbeda. Banyak yang tidak memperhatikan hal seperti itu. Tapi ini dia dengan tulus mengorientasikan hidupnya untuk anak-anaknya. Nggak ada yang lain. Nah, belakangan anak-anak ini kan sekolah. Gimana itu biayai mereka ini sekolah waktu masih SD, SMP, SMA, bagaimana itu sendiri? Ya begitulah itu, apa adanya gitu. Aku bilang sama orang ini, sabar-sabar, kalau memang uang sekolah nanti terlambat, sabar kaliannya, karena penghasilan mama nggak begitu banyak. Kita aja pun kalau bisa makan udah syukur kali sebenarnya, tapi sesanggup mama kalian ku bikin sekolah. Tapi kalian harus baik-baik lah ya. Gitu. Tapi nyatanya
orang ini ada yang sampai nggak bisa sampai SMA, makanya saya dulu sangat sedih. Karena ada yang putus sekolah, masih SMP udah nggak sekolah lagi karena nggak ada biaya gitu. Itulah. Jadi masing-masing akhirnya berkembang sendiri-sendiri. Iya. Dan kalau Ito lihat mereka itu mereka bisa berkembang karena apa? Karena apakah mereka mengetahui dan sadar kondisi ibunya yang janda yang tidak bisa berbuat banyak, atau karena apa? Kalau yang nomor 2 itu langsung bekerja sendiri dia di terminal. Dia nyapu motor. Kalau ada motor datang. Mobil, maksudnya motor itu bis? Iya, mobil. Iya, ada angkot datang. Dia langsung naik, permisi sama supirnya. Dia sapu mobil itu, dikasihlah sekedar untuk gaji dia. Kadang dia jualan. Kayak aqua gini dulu. Rokok. Jualnya. Begitu juga dengan Tony. Dia sempat kerja di terminal. Nyapu lah. Kalau ini memang tulus sekolah. Masih bisa sekolah. Bisa. Dia ini memang hemat. Kalau saya kasih uang cuman cukup ongkos dia ke sekolah, dia usahakan itu nanti uang itu bisa sisa entah 100 rupiah gitu. Bisa pulang uangnya. Iya, pulang. Jadi besoknya, Mak, uangku tinggal 100 rupiah dulu, 100 rupiah nggak cukup lagi nih ongkos aku. Ya udah. Jadi memang hemat dia. Iya. Dan dia tahu diri lah, gitu ya. Tahu diri. Iya. Nah, nanti kalau dia ke sekolah karena dia ada piara ayam, telurnya itu yang dibawa biar supaya ada ongkos dia gitu, dikasih sama tukang jamu, sama warung gitu. Itulah yang dipergunakan untuk ongkosnya. Jadi dia ada pelihara ayam. Iya. Telurnya itu dia bawa, dikasih sama tukang jamu supaya ada ongkos dia sekolah. Iya. Luar biasa. Dan sekarang dia polisi ya. Luar biasa. Memang ini saya agak ketawa ini, mohon maaf. Saya ketawa bukan menertawakan situasi itu, tetapi menertawakan ada sisi yang lucu di sana, ya kan? Tapi sisi yang lucu itu sisi bagaimana bertahan hidup gitu loh. Iya kan? Luar biasa itu. Nah, jadi sekarang sebagian udah berkeluarga. Iya. Ya kan? Tinggal dia. Tinggal satu nih. Jaga gawang nih sekarang ini. Kelihatannya dia mau jaga maminya nih. Ada yang di Jakarta, saya lihat ini ya, ada yang di mana-mana udah ada usaha ini, luar biasa mereka ini. Tapi aku melihat kompak gitu loh. Aku lihat kompak nih. Gimana Ito mengajari mereka ini kok bisa saling kompak gitu, dan ya, dan buktinya itu di sini terpelihara dengan baik gitu. Gimana cara itu buat supaya mereka kompak? Kalau prinsipku itu mengajari orang ini, kalau mereka ini salah, aku nggak malah menyalahkan mereka. Oke. Jadi kalau orang ini salah, saya perbaiki, itu nggak bagus lah. Itu. Jadi nggak marah? Nggak. Tunggu dulu. Nah, itu prinsipku dulu. Jadi kalau kami misalnya mau tidur, mereka ini saya kumpulkan, kami sama-sama berdoa. Berdoa semua kumpulin. Iya, berdoa. Tunggu dulu toh. Ini ada yang sesuatu yang luar biasa. Kalau anaknya salah, dia tidak pernah menyalahkan itu anak. Ini saksi nih. Tapi kalau salah, hanya dikasih tahu itu tidak bagus. Nggak pernah marah, pukul gitu. Kalau mukul sih, kalau kelewatan memang kelewatan pernah juga, dipukul. Entah saya cubit gitu. Cubit gitu ya. Iya. Tapi kalau marah-marah teriak-teriak tiap hari nggak layak. Enggak. Karena biasanya gini, namanya laki-laki 4 di satu rumah itu nggak tahu kayak apa itu rumah itu dibikin sama mereka itu. Ya kan? Bandel-bandel kan. 4 loh. Ya kan? Main tumbuk lah apa segala macam itu kan pasti ada lah itu kan gitu kan. Dan satu-satunya wanita paling cantik di rumah itu yang paling lemah lembut cuma satu, ya dia kan gitu kan. Kan gitu kan. Tapi aman ini gitu ya. Jadi tidak pernah menyalahkan, tetapi
dikasih tahu itu tidak bagus. Yang kedua, setiap malam mau tidur selalu kumpulin mereka dan berdoa. Saya ini dulu kan bicara-bicara, kamu tadi siang kok bisa kayak gini, kamu kok bisa berantem gara-gara apa gitu kan. Jadi dia mau minta maaf, maaf lama, saya memang udah salah. Udah itu habis kami bicara-bicara, udah mau tidur, saya suruh berdoa masing-masing, berdoa gitu, baru tidur. Karena aku harus berangkat jam 2 malam ke pajak. Jam 2 subuh ke pasar harus berangkat. Saya bawa yang paling kecil itu, saya gendong ke pasar. Iya. Sambil jualan. Sambil jam jualan. 2 subuh. Iya. Jam 2 subuh lah ke jalan sana. Gitu. Harus berangkat. Jualan situ. Jadi nanti kalau pulang kadang kalau belum laku atau modalnya juga belum balik, aku harus bertahan di pajak dulu. Mereka ini ginilah di rumah. Sampai selesai. Sampai lu terjual. Iya, kalau udah nggak bisa terjual dan dapat waktunya ya harus pulang juga. Karena anak-anak di rumah harus dikasih makan segala macam ya. Iya. This is what I call super mom. Super mom. Luar biasa kau itu. Luar biasa. Dan menurut itu, seberapa besar kekuatan doa itu yang bisa memberikan kekuatan sama itu? Kok saya rasa tanpa Tuhan mungkin kami nggak bisa seperti ini tuh. Tanpa Tuhan? Iya. Tanpa bantuan Tuhan? Iya. Atau tanpa saya berdoa, saya rasa kami nggak bisa seperti ini. Iya. Kekuatan doa itu luar biasa ya. Artinya kekuatan doa itu membuat anak-anak juga semakin mengerti, semakin paham kondisi, dan ada kekuatan yang timbul ya. Jadi memang berkat Tuhan kepada seorang janda yang setia berlipat ganda. Berlipat ganda. Inilah buktinya. Mungkin pada saat itu udah pasti pahit sekali lah. Iya, itu pahit sekali lah ya kondisi ya. Tidak terbayangkan itu, mulut sana harus dikasih makan, jam 2 subuh harus berangkat jualan sendiri, bawa gendong anak, terus pikiran terpecah bagaimana anak saya sekarang di rumah, itu terus bertahun-tahun sampai mereka besar-besar, sampai akhirnya. Tapi gini, sesudah mereka besar-besar, ada nggak mereka belum pada pergi nih, mereka gimana, bekerja sama nggak membantu itu? Ya gitulah, mungkin mereka ini agak prihatin juga lah nengok mamanya. Sesudah besar mereka memang, tapi ada juga lah yang ini namanya hidup kan, ada yang salah paham. Ya itu jamak lah. Ya, jadi. Tapi artinya waktu mereka pada sekolah, itulah tadi contoh. Ada si yang besar itu siapa, si Koko ya? Thompson. Dia pergi ke terminal amplas, sapu-sapu apa gitu. Kalau dia pulang ada yang dia kasih uang juga sama? Iya, dikasih. Dikasih ya? Dikasih. Biasa. Ini nggak pernah kita tahu loh itu. Saya nggak pernah tahu ini. Karena kita nggak tahu lah pokoknya ya. Tapi dan nggak kebayang. Nggak kebayang. Ya kan? Nah, jadi artinya kerjasama, dia bantu ibunya, ya kan? Sampai akhirnya sudah pada besar. Nah, pada waktu orang ini sudah mulai dewasa, itu juga mungkin sudah mulai tambah berumur juga, sudah tambah tua, ya kan? Gimana itu memaknai penderitaannya itu? Saya sudah melihat orang ini udah pada besar-besar. Sesudah orang ini udah mulai besar, saya udah tambah semangat itu. Tambah semangat. Aku udah tambah semangat karena orang ini suka membantu aku juga. Bantu ya? Jadi kerjasama bantu mamanya? Iya. Oke. Jadi kalau Tony itu, dulu dia mulai SMP, pulang dari sekolah, sering sewa becak kawannya. Sewa becak kawannya, terus dan dari becak?
narik becak dia sampai jam 10 malam. Dia narik beca sampai jam 10 malam. Iya, itu Tony itu. Tony itu. Hasilnya dibagi juga. Hasilnya dibagi. Dibagi sama mamanya. Iya. Untuk bisa bertahan hidup lah Iya. ya. Ini untuk ongkos aku besok ya mak gitu. Oh, Ya udah. waktu itu dia narik beca itu sambil sekolah. Iya. Sekolah dia bawa becak itu. Luar biasa. Sekolah bawa beca temannya disewa, Iya. gitu ya. Dia kasih, sisanya ambil untuk ongkos dia besok. Iya. Ini sesuatu yang kita tidak dapatkan di dalam keluarga yang normal. Tetapi di dalam keluarga yang, nah itulah seorang janda dengan 4 anak, nah itu ditemukan. Gitu ya. Dan aku lihat si Koko ya. Koko, ya it's okay lah. Mereka berusaha, ya kan. Tony berusaha, ya. Nah, itu kebayang nggak? Pernah kebayang nggak? Atau pernah nggak timbul di dalam hati mengingat suami? Ya, atau kapan itu ingat kepada Lai almarhum? Pernah nggak ingat dia ketika menghadapi masalah misalnya, ketika menghadapi pahitnya kehidupan? Pernah nggak ingat? Iya, kalau ada masalah memang selalu ingatlah. Mungkin kalau dia masih ada nggak seperti ini. Itu. Susahnya karena namanya orang janda itu banyak aja orang yang dengki, yang sirik, Ya. entah gimana memfitnah lah, itu kan. Jadi disitulah sangat sedih memang. Gitu ya. Jadi timbullah perasaanku, aku ziarah dulu lah. Ziarah. Gitu ya. Gila aku ziarah. Aku lepaskanlah di situ semua nangis. Nangis ya. Susah kali kak, susah kali kami. Kau tinggalkannya gitu. Kau sekarang udah tenang. Aku yang merasakan bagaimana sakitnya gitu. Berarti Lai itu nggak salah pilih sama itu. Nggak salah pilih itu almarhum. Tangguh. Nih, ini ibu yang tangguh, ini luar biasa nih. Ya kan? Nah, itu dulu cinta kali sama Lai itu. Iya namanya ini tuh ya cinta lah. Cinta kali ya. Orang Solana tangis. Gitu ya. Cinta kali Dia sama Lai. pun baiknya. Baik ya. Iya. Aku tahu dia itu orang baik. Aku tahu dia itu orang baik. Gitu ya. Jadi padahal itu masih muda, nggak tinggalkan. Ini value yang apa? Kemudian ada banyak itu sekarang orang yang suaminya masih ada, gitu ya. Suaminya masih ada, malah istrinya tidak menghormati suaminya. Ya kan? Apa pesan itu sama orang-orang mereka ini yang masih lengkap pasangannya? Ya kalau sekarang gimana? Bilang mereka itu yang berpikir karena orang-orang ini udah lebih pintar dari kita. Gitu ya. Enggak, maksud saya bukan anak-anaknya itu. Kepada semua orang yang masih lengkap pasangan hidupnya, ada si suami istri masih lengkap gitu kan. Kalau sekarang kan itu kan sendiri nih, sudah lama ini jadi janda nih. Ketika menghadapi masalah, itu akhirnya mau mengadu kepada siapa? Akhirnya ke kuburan. Ya mengadu sama siapa lah itu? Enggak ada. Cuman aku di rumah kadang sedih Iya. gitu kan. Malamnya berdoa itu aja. Itu aja Mau ya. aku bangun jam 3 atau jam 2 untuk berdoa. Saking nggak bisa saya ini lagi. Nggak bisa hadapi lagi. Rasanya harus sama Tuhan aja lah aku yang bisa mengadu gitu. Gitu ya. Kalau sama orang nanti belum tentu, jangan-jangan menambah pikiran. Kita maksudnya mau menyenangkan, tapi bisa sekarang kawan itu malah menyakitkan hati juga. Gitu ya. Jadi saya rasa lebih bagus sama Tuhan aja mengadu itu. Tapi hebat loh, itu masih muda seperti itu, udah punya pemikiran seperti itu. Tapi ya, Anda dimanapun Anda berada, pada pasangan yang masih sempurna suami istri, bersyukurlah, saling mensyukuri. Ya kan, kalau saya lihat ini penderitaannya Ito Boru Simbolon ini, ya kan, memperjuangkan hidup segitu susah.
dan dia larinya kepada Tuhan. Nggak ada yang lain. Banyak orang yang curhat kepada kiri, kanan, segala macam, tapi benar, bukannya membawa solusi, malah dicibir orang kan gitu kan. Tapi inilah tipikal seorang ibu yang berserah kepada Tuhan. Dia datang kepada sumbernya, bukan datang minta bantuan kepada orang. Ya. Jadi selama itu dalam keadaan sulit seperti itu, pernah nggak itu minta bantuan pada orang lain? Nggak pernah. Nggak pernah minta bantuan kepada siapapun. Iya, hadapi sendiri. Guys, ibu ini bukan pegawai, entah pegawai swasta, pegawai negeri gitu, enggak. Ditinggal suami dalam keadaan, menurut saya sih boleh saya sebut fana saja, di ladang, di kebun gitu ya, ada rumah bilik bambu, anak 4 orang, menghadapi masalah, harus makan di mulut, harus dikasih makan, dan tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Luar biasa, hanya pada Tuhan saja ya. Kenapa nggak terpikir meminta bantuan sama orang? Memang nggak ada pikiran ke situ. Lagian kalau keluarga saya miskin, apalagi juga. mama orang-orang miskin kan. Iya. Kalau saya minta bantuan lagi takut kepikiran. Iya. Jadi sudah susah ya hadapin sendiri. Iya. Ya udahlah apa adanya. Ada nggak bayangan dulu itu? Di hadapan anak 4 kecil-kecil, penghasilan ya pasar pagi, gendong anak. Ada nggak bayangan itu nanti saya akan berubah ini kehidupan saya ini, mungkin saya sudah 5 tahun, saya sudah 10 tahun, saya sudah bagaimana? Ada nggak seperti itu atau hanya jalan aja sudah? Jalani aja gitu. Jalani Cuman aja. kalau sekarang kan jalan kan, lihat uang nggak cukup untuk belanja apa mau dijual. Cuman kulihat aja ke atas gini, Tuhan, dia udah dapat tahu Tuhan bantuan. Ulah siako do Tuhan tahu harapan. Bantu Tuhan. Ulah ni mau dokol. Itulah sering tolong aku Tuhan. Dia mengatakan pada yang tidak mengerti bahasa Batak, kalau dia sudah kesulitan, dia lihat uangnya nggak cukup untuk makan anak-anaknya, dia hanya memandang ke langit, mengatakan, Tuhan, dari mana aku dapat bantuan? Aku hanya mengharapkan Engkau, Tuhan. Tuh yang dia ngomong. Artinya dia berserah totally, itu yang saya sebut totally surrender. Berserah total kepada Tuhan, karena tidak ada yang bisa diharapkan. Dan tidak ada cita-cita, kalau saya lihat ya. Tidak ada cita-cita mau bagaimana, pokoknya jalanin aja. Tapi apa yang dijalani hari ini dengan penuh penyerahan dan bekerja keras. Begitu ya. Luar biasa ini. Tapi aku datang ke sini, aku lihat rumah itu udah berbeda. Bukan bilik bambu lagi. Ya kan? Relatif oke, bagus. Saya senang. Lihat, tapi kan saya ngelihatnya yang begini. Yang itu cerita di ladang bilik bambu itu aku nggak tahu. Ya kan gitu kan? Pertanyaan saya, pernah nggak itu kebayang, nanti rumahnya menjadi begini? Bisa sekarang saya lihat itu udah relatif. Saya tadi dijamu makan enak sekali. Tentu nggak sama dengan pada tujuan di pasar pagi kan? Pernah nggak ini kebayang? Nggak pernah kebayang. Nggak mampu untuk memikirkan ke arah itu ya. Gitu ya. Kalau aku gini aja, Tuhan, anakku ini saja pun bisa besar. Aku bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu aja dari dulu. Anakku ini aja lah bisa besar. Anak bisa besar. Kalau untuk sekolah saya tidak mampu. Untuk sekolah saya tidak mampu. Jadi anaknya bisa besar, artinya bisa makan. Iya. Itu ajanya dulu cita-citaku dan doaku juga pada Tuhan gitu. Gitu ya. Anakku ini aja lah Tuhan besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Itu aja. Itu aja. Saya nggak bisa
Kata-kata saya kayaknya nggak cukup dalam untuk menggali ini, ya kan? Anakku bisa besar, artinya bisa dikasih makan hari itu gitu ya. Bukan sediakan makan untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Selama waktu orangnya masih kecil-kecil, pernah nggak itu sakit sih waktu mengurus orang ini? Jarang itu. Jarang ya. Iya. Coba kalau sakit, gila, gimana gitu loh. Tapi jarang. Sakit. Padahal tidur, pulang kerja dari pasar, ya kan sudah siang, belum tentu uang cukup juga, belum tentu jualan habis, dan besok jam 2 subuh sudah harus di pasar. Artinya istirahat kurang, tidur kurang, pikiran terkuras, tapi nggak pernah sakit. Jarang ada yang sakit, tapi nggak. Jarang sakit. Gitu ya. Luar biasa itu saya. Gitu ya, luar biasa loh. Nah, sesudah, tapi anak-anaknya itu semua kan besar-besar, sehat-sehat, strong, besar-besar semua gitu loh. Kayak itu kan, kasih makan apa ini orang ini semua? Sehat-sehat, ganteng-ganteng. Nah, apalagi saya lihat si Koko lah, siapa gitu ya. Kalau dia udah bawa Fortunernya, wow. Hebat. Dikasih makan apa sih sama itu? Nggak tahu itu, ya makan aja ya, sekedar itu yang ada itu dimakan. Sehat-sehat. Iya. Kena asin ya. Gitu. Jadi kekuatan doa itu memang luar biasa ya. Kekuatan doa itu ya. Jadi menjadi benar apa yang dikatakan itu, maka bahwa berkatmu melimpah kepada janda yang setia. Nah, ini dia hasilnya. Baik itu. Apa yang itu harapkan dari orang-orang yang sekarang mempunyai nasib yang sama seperti itu dulu. Ditinggalkan suami, anak-anak masih kecil-kecil dalam keadaan susah. Apa pesannya itu sama mereka? Kalau bisa jangan ada yang seperti aku lah susahnya. Iya, tentu doa kita begitu. Iya. Tetapi ketika itu sudah terjadi kepada mereka, karena sekarang ini banyak, aku ini banyak dapat masukan dari mana-mana nih. Ada yang ngeluh, ada yang curhat, ada yang macam-macam. Aku ini tempat kayak tong sampah nih kepala saya ini tuh. Ya. Banyak sekarang ini yang suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Ada yang kawin lagi, ya kan? Akhirnya kayak kemarin di Jakarta, di Medan ini ribut itu, anaknya mau nikah jadi ribet semua, ya kan? Nah sekarang pesannya itu kan sudah mengalami ini semua, sudah lewat, sudah lolos, sudah berhasil, sekarang masih sehat, ya kan? Makanya saya katakan tadi itu super mom, ibu yang super gitu. Pesan itu kepada mereka yang menghadapi masalah yang sama yang itu hadapi dulu itu, apa pesannya kepada mereka? Iya, kepada teman-teman saya, bila ada yang seperti saya, suaminya sudah meninggal dan meninggalkan anak, pesan saya kepada teman-temanku yang senasib dengan saya, anaknya lah kalau bisa diperjuangkan, jangan sampai anak itu telantar. Sedapat mungkin, sebisa tenaga kita, anak kita harus kita perjuangkan. Itulah pesan saya kepada kawan-kawan yang senasib dengan saya. Gitu ya. Dan percaya Tuhan akan campur tangan. Iya. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan melihat kita, akan membantu kita bila mana kita mau mengadu kepada Dia. Itu aja. Intinya datang kepada Tuhan. Iya. Pasti terpenuhi kebutuhannya. Iya. Sehat semua. Sehat. Itu terima kasih, luar biasa. Again, udah 4 kali saya sebut Ibu Ito ini super mom. Ya, karena saya tahu, saya kenal. Dan ya sekarang anak-anak sudah sehat-sehat,
dan ada yang jadi polisi. Saya lihat penghargaannya, piagam penghargaannya berjejer-jejer ini, luar biasa ini. Ya, dan puji Tuhan. Dan sudah berapa cucu sekarang? Well, itu 8. Udah 8 cucu, 4 anak 2 kali lipat. Jadi belum nanti satu lagi tambah ini. 8 cucu, luar biasa. Bayangan itu, seandainya ini kita inilah, ya kan, untuk tujuan menyenangkan hati. Seandainya tiba-tiba yang meninggal itu, dia bisa melihat kalian sekarang, dia ucapkan apa sama itu? Menurut itu gimana? Itu sudah berhasil bikin anaknya gede-gede, sehat, sudah dikasih rumah yang besar, tenang, anak-anak baik-baik sama itu, ya, mereka rohaninya baik, terpelihara, ya kan? Dia akan ngomong apa sama itu? Nggak tahu aku. Nggak tahu ya. Tapi kalau aku itu menghadapi itu seperti ini, ya kan? Terus saya bilang, luar biasa ini Buru Simbolon ini, nggak ada duanya, luar biasa. Sebab seandainya dia hidup pun belum tentu kalian bisa begini, ya kan? Jadi inilah berkat Tuhan. Tuhan berkati itu anak-anak semua, cucu-cucu semua sehat semua, panjang umur, supaya melihat nanti semua orang ini akan membuat sesuatu yang lebih baik kepada itu. Dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, ingat tadi, jangan pernah berharap kepada orang kalau kesulitan, datang kepada Tuhan. Ya, itu nilai yang kita bisa dapat dari bincang-bincang dengan itu ini. Berhasil, sehat selalu, panjang umur. Jangan ngiler ya. Telurnya di nah, arsik, sop, sayur sawi ya, sayur pahit. Ini udah lama saya nggak ketemu. Ya, ada makanan yang bikin sama itu. Apa itu? Ini nih Thompson nih. Cilampot. Panglima.